Pertemuan ke-10 mata kuliah statika. Ya, kita akan membahas mengenai struktur portal statis tertentu. Ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kita membahas struktur balok, sekarang kita membahas struktur portal. Ya. Pada pertemuan ini diharapkan nanti mahasiswa bisa menghitung atau menganalisis struktur portal statis tertentu. Ya, menganalisis itu berarti mampu menghitung gaya-gaya dalam. Menghitung gaya-gaya dalam yang berupa momen, lintang, maupun normal. Ya, definisi portal. Portal adalah suatu struktur yang terdiri dari balok dan tiang yang dibebani muatan atau diberi beban di atasnya. Balok dan tiang tersebut ya, dia mempunyai hubungan yang kaku. Hubungan balok dan tiang itu disebut join ya. Nah, joinnya ini kaku. Joinnya kaku sehingga jika diberi beban akan menimbulkan lentur pada balok dan gaya normal baik pada balok maupun pada tiang. Kemudian ya tadi pada balok hanya akan ada lentur saja, sedangkan pada tiang nanti akan berupa gaya normal dan lenturan. Kemudian gaya yang bekerja pada tiang yang disebut dengan gaya horizontal tidak akan berpengaruh pada balok. Untuk merencanakan portal yang baik, maka diperlukan ketelitian dalam perhitungan. Dalam merencanakan portal, kita perlu melakukan analisis struktur ya untuk mendapatkan gaya dan momen yang terjadi pada portal tersebut akibat beban-beban atau muatan yang bekerja pada portal tersebut. Kemudian jenis-jenis portal. Ya. Jenis-jenis portal bisa ada portal statis tertentu dan portal statis tak tentu. Ya. Dilihat pada gambar A. Pada gambar A, peletakan R1, ya peletakan R1 itu peletakan sendi. Ya. Nah, kalau sendi maka akan muncul reaksi dua buah, ya, yaitu reaksi vertikal R1 dan reaksi horizontal R2. Ya, jadi sendi itu menghasilkan dua reaksi. Kemudian yang di sebelahnya itu roll, ya, peletakan roll. Nah, kalau roll dia hanya akan muncul reaksi arah vertikal, yaitu R2. Maka jumlah reaksinya ada 3 totalnya, jadi R1, R2, dan R3. Nah, kalau jumlah reaksi itu maksimal 3, maka dia statis tertentu. Nah, lain halnya kalau gambar B, perletakan R2 ya itu kita rubah menjadi jepit. Peletakan R2 kita rubah menjadi perletakan jepit. Maka reaksi perletakan yang muncul ada 3, ya, yaitu arah vertikal, arah horizontal, dan arah momen atau berupa momen. Jadi ada 3 reaksi, maka total reaksi pada struktur pada gambar B adalah 5, ya, berupa 2 di sendi, kemudian 3 di jepit, totalnya 5. Sehingga reaksi lebih besar dari 3. Jumlah reaksi lebih besar dari 3, maka ini adalah konstruksi statis tak tentu. Nah, pembahasan konstruksi statis tak tentu itu nanti akan dibahas pada semester 3, 4, 5. Ya, semester 3, 4, 5. Itu akan membahas
statis tak tentu. Kalau sekarang kita membahas statis tertentu. Nah, jenis-jenis portal berikutnya ya bisa seperti ini ya, berupa portal namanya portal cable frame ya, biasa ada yang biasanya di apa gudang ya, atau ya gudang ya, atau yang lainnya. Kemudian ini juga ya portal bangunan ya. Nah, ini kalau dilihat secara dua dimensi, kita bisa gambarkan yang terlihat dari foto itu ya, yang terlihat dari gambar tiga dimensi ini, yang paling depan sendiri itu akan bisa kita gambarkan seperti gambar yang ada di bawahnya ini ya. Jadi kita gambarkan, jadi kolom ini misalnya kolom ini titik A, di sini misalnya kita sebut titik A. Nah, titik A-nya di sini. Di Nah, jadi kita ambil sisi ya portal atau kolomnya, sisi paling luar yang terlihat di depan sendiri. Itu digambarkan seperti gambar di bawahnya, gambar dua dimensinya. Nah, ini struktur portal juga ya. Kemudian ini juga yang biasa di atas karpot atau apa namanya di atas karpot atau apa gapura ya, gapura atau gapura itu bisa juga disebut dengan portalnya. Nah, nanti dia statis tak tentu atau statis tertentu tergantung perletakannya tadi, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian jenis-jenis portal lagi adalah portal simetris dan portal asimetris. Kalau portal simetris, kalau kita bagi dua, ya portal tersebut kita bagi dua di tengah-tengahnya. Jika bagian A dan bagian B itu sama, maka itu disebut dengan portal simetris. Ya. Jadi kalau bagian A dan bagian B itu sama, maka itu portal simetris. Tapi kalau dia tidak sama, antara A dan B tidak sama, maka dia disebut dengan portal asimetris. Ya, kita sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai di sini dulu? Oke, tidak ada ya. Oke, berarti kita lanjutkan. Berikutnya adalah contoh soal. Nah, contoh soal 1 ini sudah saya rekamannya sudah saya sudah saya share di YouTube ya. Nanti kalian silahkan lihat di channel saya ya untuk yang soal nomor 1. Nah, untuk yang sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 2 ya. Saya akan menjelaskan soal yang nomor 2. Karena soal nomor 1 sudah saya jelaskan ya, kalian tinggal lihat di YouTube saja ya, di channel saya silahkan dibuka, dilihat nanti di sana untuk yang soal nomor 2. Sekarang kita ke contoh soal nomor 2. Ya, kalau contoh soal nomor 2 ya, kita lihat struktur seperti ini, portal dengan 2 kaki, kemudian tingginya sama, BCD, tinggi AC dan tinggi CD sama, kemudian lebar CD adalah 8 meter, ada gaya vertikal P1 di titik E, dan ada gaya horizontal P2 di titik F. Nah, titik F. Ini merupakan portal simetris, ya. Kemudian perletakan A adalah sendi, kemudian perletakan B adalah roll. Ya. Ditanyakan gaya, momen, lintang, dan normal. Ya, kita mulai penyelesaian. Langkah pertama adalah mencari reaksi perletakan. Ya, cari reaksi perletakan. Kita
jadikan dulu titik B sebagai awal, ya, sigma momen B sama dengan 0. Ya, berarti kalau sigma sama momen B sama dengan 0, berarti artinya apa? Artinya titik B dijadikan engsel atau dijadikan poros. Titik B dijadikan poros, kemudian titik A dilepas. Perletakannya maksudnya ya, perletakannya. Ya. Di titik B, di titik B perletakannya dijadikan poros atau jadikan engsel, berarti dia bisa berputar. Ya, kalau engsel itu sifatnya bisa berputar. Lalu titik A perletakannya dilepas. Ya. Nah, sehingga struktur ini bayangkan seperti jendela yang ada engselnya, jendela. Jadi kalau dia didorong-dorong dia akan berputar, ya, dia akan bergerak kalau didorong karena ada engselnya di titik B. Ya. Nah, lalu di titik A ada gaya vertikal RAV. Ya. Kita misalkan gaya vertikalnya adalah ke atas. Ya, kita misalkan ke atas. Kita misalkan ke atas. Kemudian jaraknya terhadap titik B sebagai pusatnya atau porosnya adalah 8. Nah, maka momen akibat RAV terhadap titik B adalah RAV kali 8. RAV kali 8. Arahnya ke atas. Kita misalkan tadi arahnya ke atas, maka dia berputarnya adalah searah jarum jam. Maka tandanya positif. Kemudian yang kedua ada P1. P1 sebesar 10 ton di titik E. Arahnya ke bawah, maka dia putarannya adalah berlawanan jarum jam. Berputar melawan jarum jam kalau misalnya titik B, maka tandanya negatif. Kalikan jaraknya terhadap titik B. Jaraknya adalah 5. Ya. Kemudian ada P2. P2 arahnya ke kanan. Kalau ke kanan, maka dia mutarnya searah jarum jam. Maka tandanya positif. Kemudian kalikan jaraknya terhadap titik B. Jaraknya adalah 3. Berarti dikalikan 3. Nah, sudah habis, tidak ada gaya-gaya lain lagi, maka kita sama dengankan 0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai RAV sebesar 2,5 ton. Nah, hasilnya positif. Ya. Nah, kalau hasilnya positif berarti arah yang tadi kita permisalkan arahnya ke atas itu sudah betul. Berarti memang dia arahnya ke atas. Nah, tadi kan di awal waktu menghitung kita memisalkan saja dia ke atas. Nah, setelah di hasil akhir hitungannya ternyata hasilnya positif. Berarti memang betul arahnya ke atas. Selanjutnya mencari reaksi perletakan di titik D. Kita buat sigma momen A sama dengan 0. Ya. Sigma momen A sama dengan 0 berarti titik A dijadikan engsel. Lalu titik B perletakannya dilepas. Nah, berarti semua akan berputar, gaya-gaya yang terada akan membuat struktur ini berputar dengan porosnya di titik A. Kita awali dengan gaya RBP. Gaya RBP kita misalkan ke atas. Maka dia akan memutar struktur ini berlawanan jarum jam. Berarti tandanya negatif. Lalu dikalikan jaraknya terhadap titik A. Jarak RBP terhadap titik A adalah 8. Maka dikalikan 8. Lalu ada P1. Ada P1. P1 arahnya ke bawah, maka dia akan memutar searah jarum jam. Tandanya positif. Dikalikan jaraknya terhadap titik A. Jaraknya adalah 3. Jaraknya adalah 3. Berarti dikalikan 3. Lalu ada P2. P2 arahnya ke kanan. Maka dia akan memutar terhadap poros A searah jarum jam. Maka tandanya positif. Lalu dikalikan jaraknya terhadap titik A. Jaraknya adalah 3.
jaraknya adalah 3. Dan sudah habis, tidak ada lagi gaya-gaya yang dimasukkan, kita sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa hitung, kita dapatkan RBP sebesar 7,5 ton. Hasilnya positif, berarti memang betul arahnya ke atas. Tadi kan kita misalkan dia ke atas, ternyata hasilnya positif, berarti memang betul arahnya ke atas. Permisalan kita tadi sudah betul. Kemudian kita cek kebenaran atau ke hasil perhitungan kita sudah betul apa belum. Tidak, ya, kita cek dengan sigma vertikal sama dengan 0. Sigma vertikal sama dengan 0 berarti aksi sama dengan reaksi. Reaksinya RAP ditambah RBP akan sama dengan aksi vertikal. Ya. Jadi RAP ditambah RBP dikurangi P1 itu harus sama dengan 0. Nah, ternyata sudah betul. Nah, berarti perhitungan kita menghitung reaksi peletakan sudah betul. Kemudian sigma horizontal sama dengan 0. Ya. Maka RAH, reaksi horizontal di A, ya, tadi kan karena peletakannya jepit, peletakannya sendi, maka akan muncul reaksi RAH. Nah, RAH kita misalkan ke kiri. Ya, kita misalkan ke kiri. Ya. Maka di sini kita kasih tanda negatif. Sini kita kasih tanda negatif karena ke kiri. Ya, di sini kasih negatif karena dia ke kiri. Kemudian P2 ke kanan, berarti tambah P2 sama dengan 0. Maka RAH sama dengan P2. Nah, berarti hasilnya positif. Ya. Nah, berarti karena dia positif, berarti permisalan dia ke kiri tadi itu betul. Kita tadi kan memisalkan dia ke kiri. Setelah dihitung, hasilnya positif, berarti memang betul ke kiri. Kalau nanti hasilnya negatif, berarti permisalan kita yang di awal itu keliru, tinggal dibalik arahnya. Ya, kalau hasilnya negatif. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan untuk reaksi perletakan? Ada yang ditanyakan? Halo? Oke, nggak ada ya, masih sudah jelas ya. Nanti kalau ada yang tanyakan, tulis di kolom chat saja. Ya. Atau ya langsung nyalakan mikrofonnya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah mencari, kita buat free body diagramnya dulu. Ya, untuk memudahkan nanti kita menghitung bidang momen, lintang, dan normal. Nah, kita buat free body diagram. Ya, free body diagram itu berarti masing-masing batang tadi, masing-masing batang itu kita pisah-pisah. Ya, batang AC dilepas hubungannya dengan batang CD, batang CD dilepas hubungannya dengan batang DB. Ya. Nah, kemudian setelah dilepas lalu kita gambarkan gaya-gaya yang terjadi. Ya, gaya-gaya yang terjadi. Misalnya batang A ya, batang AC ya, batang AC. Batang AC kita gambar batangnya, kemudian kita gambar notasi A dan notasi C-nya. Lalu di titik A kan kita tadi menghasilkan RAP, ya, menghasilkan RAP tadi di titik A menghasilkan RAP sebesar 2,5 ton. Lalu juga menghasilkan RAH sebesar 10 ton. Ya. Gambarkan juga arahnya tadi yang sudah betul. Lalu di titik C akan ada reaksi terhadap gaya tadi, gaya yang di titik A. Ya, di titik C akan muncul reaksi untuk melawan, mengimbangi reaksi, aksi yang ada di titik A. Nah, jadi besarnya sama, arahnya berlawanan. Jadi nanti ada sebesar 2,5
ton, di sini sebesar 10 ton. Arahnya yang berlawanan. Jadi batang AC jadi imbang ya, seimbang. Nah, seperti ini. Sama juga nanti batang CD dan batang BD. Caranya sama ya. Oke. Ini adalah free body. Free body diagram. Diagram batang bebas. Selanjutnya kita mencari gaya momen. Mencari momen. Batang AC, kita awali dari batang AC. Ya. Kita buat rumus momennya. Ya. Ya, sebelumnya kita gambar dulu seperti ini. Kita ngambil dari free body tadi. Kita ambil dari free body. Kita gambar, lalu kita hitung. Ya. Nah, momen momen bergerak dari A ke titik C, ya, dari A ke C. Makanya kita sebut batang AC. Dengan X adalah jarak A ke C, ya. Jarak A ke C adalah 5 meter, ya. Nah, momennya adalah RAH kali X, ya. RAH kali X. Jadi gaya tegak lurus ini dikalikan jaraknya, gaya RAH dikalikan jaraknya tegak lurus menuju C. Berarti dikalikan dengan H nanti. Nah, H ini kita variabelkan menjadi X. Kita variabelkan menjadi X. Kemudian kita masukkan X sama dengan 0, maka kita dapatkan momen di titik A. Ya, karena A adalah awalnya. Ya, sehingga 10 kali 0 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan X sama dengan 5, maka kita dapatkan momen di titik C sebesar 10 kali 5. Ya. Ini misalnya kalau kita mau gambarkan momennya di sini, diagram momennya di sini, kita gambarkan. Kita misalkan gambar di sini, maka momennya adalah ya, ini titik A, ini momennya 0, kemudian ini titik C, ini momennya adalah 50. Kemudian dia berputarnya kan searah jarum jam, maka ini tandanya positif. Nah, ini kan dia berputarnya kan ke kiri. Kalau ke kiri dia akan memutar searah jarum jam, tandanya positif. Lalu selanjutnya batang CE, ya, batang CE. Selanjutnya batang CE. Ya, batang CE sama juga caranya sama seperti sebelumnya batang AC. Ya. Kita gambar diagramnya, kita bisa ambil dari diagram free body, lalu buat rumus momennya. Rumus momennya adalah RAV, gaya RAV dikalikan jarak dari sepanjang CD, ya, sepanjang CD. Jadi kita X-nya bergerak dari C ke D. Ya, ini kan dari C ke E, ya, ke titik E. Nah, oke. Nah, kita buat rumusnya yaitu RAP kali X, ya, ditambah RAH kali H, ya. Jadi pengaruh RAH masih kita ikutkan. RAH masih kita ikutkan pengaruhnya terhadap bentang CD, ya, bentang CD. Jadi kalau mau digambar itu kita luruskan itu gambarnya seperti ini. Di sini nih. Lalu nah, jadi ini titik A, ini titik C, ini titik E. Jadi kalau mau diluruskan jadi batang HC ini kita horizontalkan, maka jadinya seperti ini. Nah, berarti di sini ada RAH. Di sini ada RAV. Nah, gitu. Kemudian di sini ada P1.
Nah, jadi ini masih diikutkan, RAH-nya masih diikutkan. Ya, ini jaraknya adalah H. Ya, kemudian ini adalah jaraknya 3. Nah, jadi masih diikutkan RAH. Kita masukkan X sama dengan 0, maka kita dapatkan momen di titik C. Ya, sebesar 50 ton meter. Kemudian masukkan X sama dengan 3, dapatkan momen di titik E. Dan 57,5. Jadi kalau mau kita gambar momennya di sini, kita gambar 50, kemudian ini, nah, sini 50, di sini 57,5. A ini, atau di sini ya, di sini E-nya di sini. Nanti buat T. Ini 57,5. Nah, ini. Nah, selanjutnya batang E ke D. Batang E ke D. ME kita buat rumusnya masih saya tetap dimulai dari titik A, ya. Nah, jadi masih ada pengaruh RAH, ya, masih ada pengaruh RAH. RAV kalikan dalam kurung X ditambah 3. Jadi kalau bentang ED itu kita mulai dari sini X-nya. Nah, kita mulai dari sini X-nya kalau batang ED. Ya. Nah, pengaruh RAV dan RAH masih kita ikutkan. Berarti RAV pengaruhnya adalah jarak RAV terhadap batang ED. Berarti 3 ditambah 5. Nah, 5 ini kita variabelkan menjadi X. Berarti 3 ditambah 5. 3 ditambah X. Ya. Nah, maka rumusnya adalah RAV dikalikan 3 tambah X tambah 3. Atau 3 tambah X saja. Lalu ada P1. P1 arahnya ke bawah, berarti dia negatif. P1 kalikan jaraknya terhadap batang ED. Jarak batang ED adalah X, tadi kita simbolkan dengan X. Maka P1 dikalikan X. Lalu ada RAH kali H. Nah, kita masukkan X sama dengan 0, maka kita dapatkan momen di titik E. Nah, hasilnya 57,5. Nah, hasil ini harus sama dengan ME yang ada di batang CE. Ya. Untuk cek rumus itu berarti kita benar nggak rumus kita yang kita buat sudah di batang ED, caranya ya masukkan angka X sama dengan 0, maka akan sama dengan X sama dengan 3 pada batang CE hasilnya. Kemudian X sama dengan 5, kita dapatkan momen di titik D sebesar 20 ton. Nah, maka kalau kita gambar di sini. Nah, sini dia 20 ton, berarti dia turun. Dia turun. Nah, di sini 20, jadi dia turun. Ini dihapus. Nah, diagram momennya seperti ini jadinya. Nah, tandanya ya. Tandanya ini mestinya negatif. Ya. Negatif mestinya. Nah, selanjutnya batang FB atau batang BF dan batang FD. Ya, ini sama cara membuatnya seperti batang AC. Ya, jadi kalau kita gambar maka di sini titik B, di sini titik F, di sini titik D. Nah, maka gambarnya seperti ini. Nah, ini 20. Tandanya negatif. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Ya, ini waktunya tinggal 3 menit. Saya lanjutkan dulu. Untuk gaya lintang. Gaya lintang adalah turunan dari momen. Ya, jadi kita tinggal turunkan momennya
tinggal kita turunkan rumus momen, maka kita dapatkan lintangnya. Ya. Batang AC, rumus momennya tadi adalah RAH kali X, maka turunannya adalah RAH. Nah, tinggal kita masukkan sesuai polanya momen tadi, sesuai polanya momen, urut-urutannya tinggal cuma sekarang adalah rumusnya adalah rumus LX atau rumus lintang. Batang AC, batang CE, batang ED, dan seterusnya. Kemudian perhitungan gaya normal. Normal adalah gaya sejajar batang. Ya, gaya sejajar batang. Gaya sejajar batang. Jadi NAC adalah RAP. Ya, sejajar batang itu ini nah ini tadi A, C tadi kan ada gaya RAP di sini. RAP. Nah, berarti ini dia sejajar batang RAP. Arahnya ke atas berarti dia menekan. Arahnya ke atas berarti dia menekan. Kita bisa lihat ini, yang ini tadi. Nah, ini. Nah, ini kan RAP. Nah, kursornya. Oke. Nah, ini kan RAP, RAP, RAP. Dia menekan batang. Nah, dia menekan batang. Jadi maka dia sifatnya menekan. Kalau sifatnya menekan tandanya negatif. Kalau dia menekan tandanya negatif. Kemudian NCD adalah sebesar RAH dan NBD sebesar RBV. Kalau kita gambarkan seperti ini hasilnya. Ya, kalau kita gambarkan secara full tadi hasilnya seperti ini. Ya, ini 57,5 ya. Nah, ya. Ini 2,5 dan seterusnya. Ini gaya normal. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Waktu tinggal 1 menit. Ya, ini ada contoh soal 3. Oke, ini sekarang yang ini saya akhiri dulu ya. Nanti kalian masuk lagi, kita akan bahas soal nomor 3 ya. Kalian keluar dulu, terus nanti masuk lagi di link yang sama. Saya akhiri dulu ya.